dari semua bilangan bulat dari atau sama dengan n. Jadi definisi dari faktorial itu seperti ini. Untuk n bilangan bulat positif, n faktorial itu artinya kita mengalihkan bilangan n dengan bilangan sebelumnya sampai 1 ya. Contohnya, misalnya kita mau mencari nilai dari 3 faktorial. Ya, ini notasi faktorial pakai tanda seru. 3 faktorial ini artinya kita mengalihkan 3 dengan bilangan sebelumnya. 3 kali 2 kali 1. Ingat, sampai 1. Oke, 3 kali 2 kali 1 berarti kan 6. Jadi 3 faktorial itu nilainya adalah 6. Contoh lagi, 5 faktorial. Maka artinya kita mengalihkan 5 sampai 1. 5, 4, 3, 2, 1. Ini kita kalikan dan hasilnya adalah 120. Jadi 5 faktorial itu nilainya adalah 120. Contoh lagi, 6 faktorial ini berarti kita kalikan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dan nilainya adalah 720. Jadi 6 faktorial ini hasilnya adalah 720. Paham ya? Jadi faktorial ini kita kalikan bilangan, sebuah bilangan asli dengan bilangan-bilangan sebelumnya sampai 1 ya. Nah, perlu teman-teman ketahui, untuk 0 faktorial ini ada ketetapan, ada ketentuan 0 faktorial ini nilainya adalah 1. Oke. Nah, sebagai contoh perhitungan faktorial, tentukan nilai dari 10 faktorial dibagi 8 faktorial. Nah, untuk persoalan seperti ini, teman-teman tidak harus mencari nilai atas secara keseluruhan dan nilai bagian bawah secara keseluruhan. Ada triknya. 10 faktorial dibagi 8 faktorial. Nah, 10 faktorialnya ini tidak usah teman-teman kalikan 10, 9, 8 sampai 1. Tapi kita cukup berhenti di angka yang sama dengan penyebutnya. Di sini kan ada 8 faktorial, jadi yang 10 faktorial kita berhenti di 8 faktorial. 10 faktorialnya kita jadikan 10 kali 9 kali 8, tapi di sini pakai tanda faktorial. Oke? Artinya 8 faktorial ini berarti perkalian masih berlanjut sampai 1. Nah, ini kita coret aja karena udah sama pembilang dan penyebutnya. Nah, sekarang kita peroleh perkalian yang lebih sederhana, yaitu 10 kali 9. 10 kali 9 jelas hasilnya adalah 90. Jadi 10 faktorial dibagi 8 faktorial hasilnya adalah 90. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh kedua. Tentukan nilai dari 11 faktorial dibagi 10 faktorial ditambah 9 faktorial. Ini caranya hampir sama dengan yang tadi. Pada 11 faktorial dan 10 faktorial ini saya akan memunculkan bilangan 9 faktorial. Yang 11-nya, 11 faktorial ini kita jadikan aja menjadi 11 kali 10 kali 9 faktorial. Artinya ini masih perkalian mundur. Oke. Nah, yang 10 faktorialnya kita jadikan 10 kali 9 faktorial. Berhenti di sini agar terdapat bilangan yang sama pada pembilang dan penyebutnya. Nah, dari sini ini bisa kita keluarkan 9 faktorialnya. Lihat penyebutnya. Kita keluarkan 9 faktorialnya, maka kita peroleh 10 ditambah 1, 1 itu dari sini teman-teman. 9 faktorial itu sama aja dengan 1 dikali 9 faktorial kan. Jadi 9 faktorialnya kita keluarkan, maka kita peroleh 10 ditambah 1 seperti ini. 10 tambah 1 kan 11. Jadi 11 kali 10 kali 9 faktorial dibagi 11 kali 9 faktorial. Nah, di sini ada bilangan yang sama yaitu 9 faktorial dan 11. Maka hasilnya adalah 10. Gampang kan? Kita Baik, silakan sampai sini ada yang mau tanyakan? Kalau bisa dicatat dulu tuh yang di blok biru ya. Pertama tentang faktorial. Faktorial itu adalah bilangan bulat positif n yang dilambangkan dengan tanda seru. N kayak tanda seru. Itu definisinya adalah perkalian dari semua bilangan bulat positif. Jadi harus positif ya. Yang kurang dari atau sama dengan n. Jadi n faktorial itu didefinisikan dengan n kali n-1 kali n-2 kali seterusnya sampai berakhir itu angka 1. Gitu. Contohnya 3 faktorial, berarti 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Nah, nanti dalam perhitungannya itu sering operasi seperti ini nih. Contoh misalnya 10 faktorial bagi 8 faktorial. Nah, ini kamu cara ngitungnya.
10 faktorial itu bisa kita jabarkan 10 kali 9 kali 8 faktorial ya. Nanti dibagi dengan 8 faktorial, maka 8 faktorialnya coret. Jadi 10 kali 9 itu 90. Baik, sampai sini Anas Gifari paham? Paham, Pak. Aymar paham, Aymar? Paham, Pak. Ya. Zulkarnain paham? Paham, Pak. Lanjut ya. Yaitu 9 faktorial dan 11. Maka hasilnya adalah 10. Gampang kan? Kita lanjut permutasi dan kombinasi. Kita mulai dari permutasi dulu. Permutasi adalah cara menyusun suatu percobaan atau kejadian dengan memperhatikan urutan. Ingat, permutasi berarti perhatikan urutan. Ya. Pada permutasi, kasus AB itu beda dengan BA. Contohnya pada bilangan. Pada permutasi, 12 itu beda dengan 21 meskipun angka penyusunnya sama-sama 1 dan 2. Pak Ratno, Nah, untuk rumusnya sendiri seperti ini. Permutasi kemarin kelas saya masih itu, Pak. Masih kaidah pencacahan bagian 1. Yang bagian 2 belum, Pak. yang filling slot. Iya. Oh, kalian filling slot belum? Belum, Pak. Baru yang tambah sama kali doang. Oh, berarti ini di skip dulu ya. Udah belum sih? Bentar, Pak. Ya, yang saya putar videonya sama nggak yang ini? Sama, Pak. Bentar, Pak. Yang terakhirnya itu ini yang ada contohnya alternatif ini jalan. Udahlah, habis itu baru ini. Terakhir baru bagian 1 sih, Pak. Oh, bagian 1. Bagian 2 belum. Iya. Oke. Berarti ini saya skip dulu ya yang ini ya. Di sini ada 6 buah angka yang Hey, how much of this letter page can you fill up with your research in 1 hour? Search for information. Control search results. Find and read the actual information. In an hour, you'll probably only have the introductory paragraph down. That was me. Well, before I knew Liner at least. When you download Liner from the Chrome Web Store, you can see web pages trusted by very smart Liner users. Once you enter the page, you can see what other people thought was important in the page. You don't even have Oke, sekarang kita akan belajar kaidah pencacahan bagian kedua. Pada video bagian kedua ini, kita akan belajar aturan pengisian tempat atau filling slot. Aturan ini cukup sering teman-teman gunakan karena cukup banyak permasalahan atau persoalan yang bisa kita selesaikan menggunakan aturan ini. Dan ini adalah definisinya. Misalkan ada N tempat tersedia dengan K1 adalah banyaknya cara mengisi tempat pertama, K2 adalah banyaknya cara mengisi tempat kedua, dan seterusnya hingga Kn adalah banyaknya cara mengisi tempat ke N. Maka banyaknya cara mengisi tempat adalah K1 kali K2 kali seterusnya sampai Kn. Ya, ini pada dasarnya kita menggunakan aturan perkalian, teman-teman. Oke, biar teman-teman lebih paham, kita coba bahas beberapa contoh soal berikut ini. Contoh pertama, dari 8 anggota OSIS akan dipilih 4 orang sebagai tim pengurus untuk menduduki jabatan ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapakah banyak susunan tim pengurus yang mungkin? Nah, kita akan menggunakan aturan pengisian tempat atau filling slot.
Jadi di sini yang akan dipilih kan 4 orang. Jadi kita sediakan 4 slot, 4 tempat. Tempat yang pertama ini untuk menduduki jabatan ketua ya. Kemudian yang kedua ini wakil ketua. Tempat ketiga untuk sekretaris dan tempat keempat bendahara. Banyaknya calon pengurus ada 8 anggota. Jadi kita akan mengisi slot-slot ini, tempat-tempat ini dengan banyaknya kemungkinan. Pertama kita isi bagian ketua. Ya, berapa banyak cara kita memilih ketua? Di sini kan ada 8 calon. 8 calon pengurus yang semuanya kompeten atau bisa menduduki ketua. Jadi untuk ketua ada sebanyak 8 pilihan, teman-teman. Atau 8 cara memilih seorang ketua. Nah, sekarang untuk wakil ketua, berapa banyak pilihan? Dari 8 anggota, satu anggota kan pasti dipilih sebagai ketua kan. Jadi untuk wakil ketua gak mungkin 8 lagi. Pasti berkurang 1 karena udah dipilih sebagai ketua. Jadi di sini banyaknya pilihan untuk wakil ketua adalah 7 cara. Kemudian untuk sekretaris karena dari 8 udah dipilih 1 sebagai ketua, 1 sebagai wakil, maka sisanya adalah 8 dikurangi 2 berarti 6 cara. 6 cara memilih sekretaris. Begitu juga untuk bendahara karena gak mungkin ada jabatan rangkap di sini. Dari 8, 3 orang udah dipilih sebagai ketua, wakil, dan sekretaris. Maka untuk bendahara adalah sisanya yaitu 5 orang pilihan atau 5 cara memilih. Nah, jadi berapa banyaknya susunan tim pengurus yang mungkin? Kita gunakan aturan pengisian tempat. Kita kalikan semua kemungkinannya, teman-teman. Jadi ini kita kalikan 8 kali 7 kali 6 kali 5. Ada sebanyak 1680 susunan tim pengurus yang mungkin. Oke, gampang ya. Nah, sekarang kita coba contoh kedua. Berapakah banyaknya kata yang bisa dibuat dari huruf-huruf P, I, N, T, A, R jika syarat pertama, huruf pertama merupakan huruf vokal. Kemudian yang kedua syaratnya huruf pertama merupakan huruf konsonan. Nah, sekarang kita selesaikan 2 permasalahan ini. Yang pertama adalah vokal. Vokal itu A, I, U, E, O ya. Nah, pada kata P, I, N, T, A, R di sini vokalnya mana? I dan A. Oke. Jadi di sini P, I, N, T, A, R kan ada 6 huruf ya. Jadi kita sediakan 6 slot, 6 tempat, teman-teman. Jadi bagian ini berapa banyak cara kita memilih huruf vokal? Karena ada 2 I dan A, berarti di sini kita isi 2, teman-teman. Ada 2 pilihan dari kata P, I, N, T, A, R, huruf vokalnya ada 2, yaitu I dan A. Nah, untuk huruf berikutnya ini nggak ada syarat apapun, jadi bebas, mau konsonan, mau vokal boleh, ya. Jadi dari 6 ini udah dipakai 1 kan, udah diambil 1. Jadi di sini tinggal 5. Kemudian di bagian ini udah dipakai 2, maka tinggal 4. Di sini tinggal 3, 2 dan 1. Ini kita kalikan aja. 2 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 hasilnya adalah 240. Jadi ada 240 kata. Untuk permasalahan kedua, huruf yang pertama adalah konsonan. Pada kata P, I, N, T, A, R, konsonannya di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 konsonan. Jadi untuk slot pertama harus konsonan, maka ada sebanyak 4 pilihan. Nah, untuk yang berikutnya, slot berikutnya di sini nggak ada syarat apapun. Jadi dari 6 huruf ini udah diambil 1, maka tinggal 5. Nah, berikutnya udah diambil 2, maka tinggal 4. Berikutnya berkurang lagi 3, di sini 2 dan terakhir 1. Ini kita kalikan 4, 5, 4, 3, 2, 1 kita kalikan hasilnya adalah 480. Jadi baik, ini filling slot. Ini belum ya Taki ya? Belum, Mbak. Belum. Oke. Coba dari pengertian filling slot ini ada yang mau tanyakan nggak? Jadi sebenarnya filling slot ini pengembangan dari aturan perkalian ya, gitu. Kita dengan menggunakan pengisian tempat. Pengisian tempat ini untuk memudahkan aja gitu. Sebenarnya kalau kamu nggak pakai kotak-kotak juga nggak masalah ya, pakai tempat perkalian gitu. Yang penting kita tahu prinsipnya kenapa ini dipakai seperti itu. Jadi dari contoh ini misalnya kita akan ada tersedia 8 siswa, kemudian akan dipilih 4 orang ya sebagai ketua, wakil, sekretaris dan bendahara. Maka ini menggunakan kaidah perkalian ya gitu. Jadi untuk menjadi ketua maka ada 8 pilihan
terpilih satu misalnya Taki ya kan. Kemudian untuk wakil berarti sisanya kan masih 7. Untuk 6 sisanya lagi tinggal 6. Ini sekretaris ya tinggal 6. Kemudian bendahara tinggal 5 gitu. Di sini bisa difahami ya. Kemudian untuk ini kita akan menyusun kata dari huruf-huruf P, I, N, T, A, R. Jadi kata ini tidak harus mengandung pengertian ya. Acak aja bebas. Nah, ini kenapa ini depannya itu 2? Ini coba Faris Putra. Ini 2 ini apa nih maksudnya tuh? Pertama diisi angka 2. Itu diketahuinya huruf pertama huruf vokal dan situ ya huruf vokal ada 2 I sama A. Nah, bagus ya. Kemudian yang ini huruf yang B, kenapa yang pertama itu 4? Coba Rafli. Kenapa nih Rafli? Kenapa 4? Huruf konsonannya ada 4, Pak. 4. Terus kenapa selanjutnya 5? Karena dari 6 huruf udah diambil 1 di huruf pertama. Oke, bagus ya. Jadi seperti itu, jawabannya sangat tepat. Baik, kita lanjut ya. Pak, Ada Ya, sebanyak silakan. 180. mau nanya Pak, itu kenapa yang itu dari 4 jadi 5 itu kenapa Pak? 5, nah yang situ. Ya ini. Ya, Tadi gimana Raffi jelasannya? Dari 6 huruf udah dipakai 1 di huruf pertama. Iya, Jadi kurang jadi 5. jadi tinggal 5 gitu. Paham ya? Contohnya huruf depan ini P, berarti kan tuh udah kepake tuh. Jadi tinggal I, N, T, A, R, jadi tinggal 5 yang bisa masuk ke slot yang kedua ini. oh ya Pak, ada Pak. Baik, lanjut ya. Kata yang mungkin disusun dengan huruf yang pertama adalah konsonan. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh ketiga. Contoh ketiga, Iklan dulu. Oh, this is the information you've been looking for your research, right? Wait a second. You cannot possibly remember all this information by reading it once. I got a gift for you. I present to you Liner. With Liner, you can highlight important information like this on any web pages. contoh ketiga, dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 akan dibentuk bilangan 3 digit. Berapakah banyak bilangan yang dapat dibentuk jika yang pertama, angka-angkanya boleh berulang. Yang kedua, angka-angkanya tidak boleh berulang. Yang ketiga, bilangan ganjil tidak boleh berulang. Yang keempat, bilangan lebih dari 300 dengan digit berbeda, artinya tidak boleh berulang. Dan yang terakhir, bilangan kurang dari 600 dengan digit berbeda, artinya tidak boleh ada digit yang berulang. Oke, kita coba selesaikan satu persatu. Kita selesaikan bagian yang pertama. Syaratnya angka-angkanya boleh berulang ya. Di sini ada 6 buah angka yang bisa kita gunakan dan bilangan yang terbentuk adalah 3 digit. Jadi kita siapkan 3 slot ya. Nah, untuk kasus pertama ini angkanya boleh berulang. Angkanya boleh berulang. Misalkan bilangan yang tersusun adalah 111, ini boleh. Atau 225, ini boleh. Jadi ada yang berulang gak masalah. Jadi untuk yang pertama ini ratusan, slot yang kedua puluhan, dan slot yang ketiga satuan. Jadi untuk ratusan berapa banyak cara? Di sini ada 6 bilangan kan, ada 6 angka kan. Jadi ada 6 pilihan untuk ratusan. Nah, untuk puluhan karena di sini boleh berulang, jadi bilangan yang udah digunakan di ratusan boleh kita gunakan lagi. Jadi di sini tetap 6, teman-teman. Dan untuk satuan karena boleh berulang tetap 6. Jadi angka yang udah dipakai di puluhan dan ratusan ini boleh kita gunakan lagi di satuan. Ya. Maka banyaknya bilangan 3 digit yang dapat dibentuk yang boleh berulang adalah 6 kali 6 kali 6 sama dengan 216 bilangan. Nah, sekarang bagian yang kedua, angka-angkanya tidak boleh berulang. Di sini sama 3 digit juga ya, kita siapkan 3 slot untuk ratusan, puluhan, dan satuan.
Nah, untuk ratusan ada 6 pilihan, 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Ada 6 pilihan. Nah, karena di sini tidak boleh berulang, maka bilangan atau angka yang udah digunakan di ratusan tidak boleh lagi digunakan di puluhan. Maka untuk puluhan tidak lagi 6 pilihan, tapi 5 pilihan. Karena udah digunakan salah satunya di ratusan. Nah, untuk satuan dari 6 udah digunakan 2 di puluhan dan ratusan, maka satuannya tinggal 4 pilihan lagi. Nah, jadi banyaknya bilangan yang dapat dibentuk yang angka-angkanya tidak boleh berulang adalah 6 kali 5 kali 4 sama dengan 120 bilangan. Nah, sekarang permasalahan ketiga, jika bilangannya ganjil dan tidak boleh berulang. Nah, syarat suatu bilangan ganjil atau genap itu kita lihat dari satuannya ya. Jadi, untuk membentuk bilangan 3 digit yang merupakan bilangan ganjil, maka satuannya harus ganjil. Nah, dari 6 angka ini yang ganjil ada berapa? Ada 1, 2, ada 3 buah. Maka dari 3 slot ini kita mulai dari satuannya dulu. Agar terbentuk ganjil maka satuannya harus ganjil. Di sini ganjil ada 3. Jadi ada 3 cara kita mengisi satuan. Ya. Yang ganjil angka 1 atau angka 3 atau angka 5 gitu. Ada 3 cara. Nah, dari 6 ini, 6 angka udah dipakai 1 untuk satuan. Maka untuk ratusan tinggal sisanya, tinggal 5. Dari 6 udah dipakai 2, maka untuk puluhannya tinggal 4 lagi. Ya. Maka banyak bilangan ganjil yang tidak berulang atau setiap digitnya berbeda adalah 6 kali 5 kali 3, sebanyak 60 bilangan. Untuk bagian D, bilangan lebih dari 300 dengan digit berbeda, artinya tidak boleh berulang. Nah, lebih dari 300, maka kita mulai dari ratusan, teman-teman. Agar lebih dari 300, maka ratusan yang mungkin berapa? 3 boleh nggak jadi ratusan? Boleh kan? 300 sekian ini masih lebih dari 300. Ini boleh. 4 tentu aja boleh jadi ratusan. 400 sekian. 5 boleh, 6 boleh. Nah, ini adalah angka-angka yang boleh kita jadikan ratusan. Ada berapa angka? Ada sebanyak 4 angka. Ada 4 pilihan untuk ratusan. Untuk puluhan, dari 6 angka udah dipakai 1, maka puluhannya 5. Untuk satuan, dari 6 udah dipakai 2, maka untuk satuan ada 4 pilihan. Maka banyaknya bilangan lebih dari 300 dengan digit berbeda adalah 4 kali 5 kali 4 sama dengan 80. Dan yang terakhir, bilangan kurang dari 600 dengan digit berbeda. Kurang dari 600, maka yang boleh jadi ratusan yang mana? Yang boleh jadi ratusan jelas yang ini nih, 1, 2, 3, 4, atau 5. 6 gak boleh jadi ratusan. Karena bilangan yang terbentuk harus kurang dari 600. Jadi untuk ratusan ada sebanyak 5 pilihan. Untuk puluhannya juga 5 ya, dari 6 udah dipakai 1 kan. Untuk satuan adalah 4, dari 6 udah dipakai 2, ya enggak? Jadi banyaknya bilangan yang kurang dari 600 dengan digit berbeda adalah 5 kali 5 kali 4 sebanyak 100 bilangan. Oke, kita lanjut ke contoh keempat. Contoh ini siapa ini depan gue? Contoh keempat, berapa banyak bilangan yang terdiri dari 3 angka berlainan dan habis dibagi 5 dan dapat disusun dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Habis dibagi 5, maka satuan yang mungkin adalah 0 atau 5. Itu ciri bilangan yang habis dibagi 5. Nah, ini kita bagi ke dalam 2 kasus. Yang pertama, jika satuannya 0, ini ratusan, ini puluhan, ini satuan. Jika satuannya 0, maka untuk satuan hanya ada 1 pilihan, ya 0 aja. Nah, sekarang untuk ratusannya, di sini kan kita punya 10 angka ya. Udah digunakan 0 untuk satuan, maka pilihan untuk ratusan tinggal sisanya. Ada 9 pilihan. Untuk puluhannya dari 10 udah dipakai 2 ya, maka sisanya ada 8 pilihan untuk puluhannya. Jadi banyaknya bilangan yang satuannya 0 adalah 9 kali 8 kali 1 sebanyak 72 bilangan. Dan kasus yang kedua, satuannya 5. Jika satuannya 5, ratusan, puluhan, satuan. Untuk satuan hanya ada 1 pilihan yaitu 5. Nah, jika satuannya 5, sekarang kita akan mencari banyaknya pilihan untuk ratusan. Nah, 5 ini udah digunakan di satuan.
Sisanya kan 9 angka, tapi 0 ini gak boleh kita tempatkan di ratusan, ingat ya. 0 tidak mungkin kita tempatkan di sini. Jadi untuk ratusan hanya 8 angka, 8 pilihan. Nah, untuk puluhan 0 ini boleh ditempatkan di puluhan. Ya, jadi ada 8 lagi. Oke. Nah, jadi banyaknya bilangan yang satuannya 5 adalah 64. Jadi Baik. Untuk contoh 4 ini harus kalian pahami kenapa yang habis dibagi 5 itu satuannya mungkin adalah 0 atau 5. Ini dari mana? Jadi kalian harus paham dulu apa arti habis dibagi 5. Habis dibagi 5 itu nama lainnya apa tuh? Artinya apa tuh? Atau lah, paham nggak arti dari habis dibagi 5? Bisa dibagi 5. Iya, jadi apa aja contohnya? 5 atau 10 gitu. 5, 10, terus 15. 45 ya, Pak? Iya. 10, terus 15 dan seterusnya ya. Nah, coba kalian perhatikan polanya nih. Terus 20. Nah, lihat nih polanya nih. Nah, ini yang dimaksud ini satuannya itu adalah 0 dan 5. Lihat aja nih. Ya kan? Jadi, kenapa muncul kata-kata satuan yang mungkin adalah 0 dan 5. Jadi karena bilangan yang habis dibagi 5 itu artinya bilangan kelipatan 5 gitu. Nah, gitu ya. Jadi dari sini kita pahami bahwa bilangan ini ya 3 angka yang merupakan kelipatan 5. Tapi ini contoh kalau 2 angka ya. Cuman kita perhatikan aja tentang pemakna dari satuannya. Satuannya itu adalah 0 dan 5 gitu. Jadi angka 8-nya itu hanya ada 2 kemungkinan, yaitu 0 dan 5. Nah, kemudian karena di sini diminta 3 angka, yaitu angka ratusan, berarti untuk ratusannya itu nggak boleh 0 ya. Tuh, sampai sini paham ya. Tapi kenapa ini dibagi 2, Pak? Ya, ini untuk memudahkan kita menganalisanya. Contohnya gini, jika satuannya itu 0, kan ini 0. Berarti kan kalau satuannya 0, maka ini bisa masuk semua untuk sebagai angka depannya, ya kan? Berarti ada berapa? 9. Maka puluhannya itu ada 8. Jadi 9 kali 8 kali 1, 72. Nah, untuk satuannya 5, ya berarti di sini angka 5 nih, menjadi satuan. Maka angka depannya atau ratusannya itu boleh masuk semua kecuali angka 0 ya. Angka 0 nggak bisa masuk, berarti 0 dan 5 itu nggak bisa. Maka tinggal 8. Ya. Kalau puluhannya itu semuanya boleh masuk dari 10 angka ini, kecuali yang sudah dipakai di 2 slot ini. Berarti 1 udah kepakai di satuan, 1 lagi sudah dipakai di ratusan. Maka tinggal 8. Jadi 8 kali 1 yaitu 64. Nah, maka banyak bilangan yang dapat disusun itu ada 72 tambah 64 ditambah, yaitu 130. Nah, itu. Sampai sini bisa dipahami nggak nih? Pak, ya. Kalau misalnya dari angka yang disusunnya itu nggak ada nolnya, berarti hitungnya bisa digabung nggak, Pak? Langsung. Ya, bisa. Jadi ini soalnya nggak ada ya. Gitu. Itu bisa digabung. Kalau belakangnya 2 ya. Satuan. Ini karena ada nolnya jadi membuat apa namanya ya bisa. Jadi paham ya. Baik. Kita lanjut lagi. Total bilangan 3 digit berbeda yang habis dibagi 5 ada sebanyak 72, kita jumlahkan dengan 64. Ada sebanyak 136 bilangan. Nah, pertanyaannya, kenapa jawabannya tidak seperti ini? Karena mungkin ada di antara teman-teman kenapa nggak langsung aja satuannya itu kita isi dengan 2? Karena ada 2 kemungkinan, 5 atau 0. Nah, jika jawabannya seperti ini, di sini ratusan ditempati oleh 9, ini memungkinkan 0 menempati ratusan.
ya. Jadi tidak boleh seperti ini. Ini sebaiknya kita bagi kasus aja. Oke, sekarang kita bahas contoh terakhir, contoh kelima. Zaki akan membuat sebuah alamat email. Untuk keperluan itu, ia memerlukan sebuah kata sandi atau password yang terdiri dari 8 karakter. Kata sandi yang dikatakan baik jika menggabungkan antara huruf dan angka. Zaki akan menggunakan namanya pada 4 karakter awal atau akhir secara berturut-turut. Kemudian ditambah dengan 4 buah angka berbeda dari 0 sampai 9 secara acak. Misalnya Zaki 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Banyak kata sandi email yang dapat digunakan Zaki adalah, ini soal ujian nasional tahun 2019. Nah, kemungkinan password yang terbentuk, ingat kata Zaki ini digunakan secara berturut-turut ya. 4 karakter awal atau akhir secara berturut-turut. Jadi tetap membentuk kata Zaki, tidak boleh diacak. Jadi kemungkinannya itu bisa Zaki diikuti oleh 4 angka, atau bisa juga 4 angka berbeda yang diikuti oleh kata Zaki. Seperti ini. Nah, di sini berarti kita tinggal fokus aja mencari kemungkinan 4 angka ini. Ya, banyak cara menyusun 4 angka berbeda dari 10 angka ini. Berapa? Berarti tinggal kita kalikan aja. 10 kali 9 kali 8 kali 7. Yaitu 5040. Nah, 5040 untuk kemungkinan pertama dan 5040 untuk kemungkinan kedua. Jadi total password yang mungkin adalah 5040 kita kali 2. Karena ada 2 kemungkinan susunan seperti ini teman-teman. Jadi total ada 10.080 kata sandi. Oke. Dulu ya. Silakan sebelum kita latihan soal, ada yang mau tanyakan di sini? Raffi Sihan, paham Raffi Sihan? Suaranya mana? Oke. Rashid Kois, paham Rashid Kois? Paham, Pak. Ya. Gitu ya. Pak, mau tanya, Pak. Ya, silakan. Kalau 0 itu masih bisa bukan yang nggak bisa di depan, Pak. Kenapa dihitungnya 10, Pak? Yang mana? Itu kan oh, kenapa 0 masih bisa gitu? Kan ini angka doang. Iya, Pak. Bukan bilangan ini ya, apa namanya, ratusan gitu. Ya, ini kan cuman apa namanya, kode ya. Oh, oke, Pak. Gitu. Tapi kalau angka ratusan itu kan 0 nggak mungkin di depan ya gitu. Bisa dipahami ya? Oh, oke, Pak. Makasih, Pak. Jadi kamu harus bisa kapan 0 itu bisa di depan atau enggak itu tergantung konteks soalnya. Pramudia, paham Pramudia Wisnu? Paham, Pak. Ini adalah yang mungkin adalah 5040 kita kali 2 karena ada 2 kemungkinan susunan seperti ini teman-teman. Jadi total ada 10.080 kata sandi. Oke, sebagai bahan latihan silakan teman-teman coba 3 soal berikut ini. Ya, silakan kerjakan. Nanti kita bahas sama-sama. Satu, tentukan banyaknya bilangan ganjil yang terdiri atas 4 digit berbeda yang dapat dibentuk dari angka 2, 4, 5, 6, 7, 8. Nomor 2, tentukan banyaknya bilangan 4 digit yang berbeda yang lebih besar dari 4.200 yang dapat disusun dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ketiga, dari 10 anggota OSIS akan dipilih seorang ketua, bendahara, sekretaris. Berapa banyak cara menyusun kepengurusan. Nah, itu. Kayak nomor 3 ini yang paling gampang nih tadi ya. Coba soalnya di di foto dulu atau di screenshot ya. Saya akan tampilkan slide ininya.
buat mengerjakannya. Udah belum? Udah ya? Udah, Pak. Nah, kayak di sini deh. Nomor 1 kita bahas dulu. Saya minta 2 orang siswa untuk ini mengerjakan. Hanif, mana Hanif? Bisa notet nggak Hanif dari situ nih? Ya, Pak. Hanif ya. Kedua, ini nomor 1 juga nih. Nomor 1. Fatih, ada Fatih? Bisa notet kan? Bisa, Pak. Ya, coba silakan. Yang lain juga tetap ngerjain, cuman ini buat kita diskusikan ya. Nif, silakan Nif. Ini disusun berapa? 4 bilangan, 4 bilangan ya, ganjil. 4 bilangan. Alhamdulillah. Ini kalau nulisnya dari sini ya, nih ya. Kalau nggak ada ini dari belakang nih.
4. Oh ya. Coba Tih dijelasin Tih kenapa 5, 4, 3, 2 Tih. Mana? Kenapa, Jadi Tih? kan ini Pak, kalau ganjil kan angka ganjil di sini kan cuma 5 sama 7. Terus kalau dibilangin ganjil pasti belakangnya kalau nggak 5 7. Jadi di belakangnya ada 2. Nah, terus kan ini ada 6 bilangan. Kalau Iya. pakai 1 di belakang, jadinya di sini cuma 5. Terus di sininya 4, sininya 3 gitu, Pak. Ya, benar ya. Nev gimana Nev? Kamu Nev? Jadi kan yang ditanya bilangan ganjil lah. Di sini ada 2, 4, 5, 6, 7, 8. Yang nggak bisa dibagi 2 tuh ada 2, 5, sama 7. Berarti saya tulis 2 dulu. Nah kan 2 nih. Terus apa yang kotak setelahnya harusnya bersisa 1 kan Pak. Jadi dari 6 ini dikurang 1, 5. Terus dikurang terus saya 5, 4, 3 gitu Pak. Oke, benar ya. Ini benar, cuman kalau susunan lebih baik ini 2, kemudian di sininya 5-nya di sini nih, ya. Ya, Pak. Ya. Khawatirnya kalau nanti kamu ngajarin ke adik kamu, bingung nanti. Kalau ngajarin ke Dava mah, Dava udah bisa maksudnya. Itu ya. Tapi karena ini perkalian ya, hasil akhirnya akan sama. Baik, sampai sini ada yang mau tanyakan? Oke, kalau tidak ada, nomor 2, silakan. Raihan, Sidik. Raihan ya. Sama Atar. Dengan Atar. Atar Azria. Tadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya lebih besar dari apa? Lebih besar dari berapa? 4.000? Oh iya, lebih besar ya? Salahnya. Lebih besar apa kurang dari? Lebih besar. Lebih besar. Lebih besar berapa? 4.200. Ya.
Cara ngapus gimana, Pak? Itu kan ada tanda itu tuh. Yang lebih. Yang eraser. Ya juga pakai yang clear ya. Clear itu semua. Kalau mau back itu undo juga bisa tuh. Berapa tuh? 3, 4, 4, 3. Nah, ini udah mulai seru nih. Ryan mana, Ryan? Ya, Pak. Ryan. Ini kenapa depannya 3 tuh, Ryan? Kira-kira jelasannya gimana? Kan itu 4.200. Jadi kan yang di atas 4.200 itu ada 4, 5 sama 6 jadi 3. Di Terus situ kenapa salah 3 itu angka 4? Yang 4 kan saya itu ada angka lebih dari 200. Jadi diambil dari 2, 3, 5, 6 jadi 4. Habis itu selanjutnya 4 lagi, soalnya kan kita angka 1 bisa masuk. Jadi 1, 3, 5, 6. Habis itu dicoret 1 lagi jadi sisa 3 belakangnya. Oke, bagus. Atar gimana, Atar? Tadi itu apa? 4, 5, 6. 4, 5, 6. Jadi bilangan pertamanya itu memungkinkan 4, 5, atau 6. Kemudian di sini angka kedua itu minimal 2 ya. Jadi hanya angka 2. Jadi 41 nggak boleh ya. Jadi di sini hanya boleh itu berapa? 2, 3, 4, 5, 6. Nah, satunya kan sudah dipakai. Jadi satunya itu nggak boleh nih.
Nah, itu ya. Nah, kemudian kalau di sini satunya boleh. Tapi ini boleh semua nih. Boleh semua ya. Tapi 2 angka udah masuk ke slot 1 dan 2. Gitu. Yang ini juga boleh semua. Ya, tapi 3 angka sudah masuk ke slot 1, 2, 3. Jadi tinggal 3. Itu penjelasan dari Raihan. Kalau Atar gimana penjelasannya, Atar? Mana, Tar? Sama? Atara kayak kepental, Pak. Oh, kebentar. Ya, ini udah benar ya. Pak. Apa namanya? Mau Ada nanya. lagi nggak mungkin yang beda caranya? Pak, Ya, silakan. mau yang ratusan tadi kenapa 4, Pak? Ya, ratusan itu kenapa 4? Tadi gimana penjelasan Rehan? Kenapa yang ini 4? Karena yang nggak boleh masuk gitu angka berapa? 1 kan ya? 1 kan nggak boleh masuk. Ya, Ada berapa angka nih? 6. Sisa 5. 5. Kan sudah pakai 1 di sini kan? Iya, Satu. Jadi tinggal berapa? sisa 4. Bisa 4. Oke. Tapi ini belum tentu benar ya. Ini jawaban si Raihan. Itu ya Rehan ya? Iya, Itu kalau depannya. Tapi kalau depannya 5 gimana tuh Rehan? Kalau depannya 5. Gimana, Pak? Kalau ke depannya 5 gimana? Kalau depan itu angka 5, ya yang dipakai itu angka 5 di sini. Kan ini kalau kamu depannya angka 4 kan? Berarti kalau depannya itu angka 5, berarti setelah itu bisa masuk angka 1 dong. Bisa kali, Pak. Nah, terus gimana tuh? Jadi ini harusnya ada jawaban yang lain nih. Silakan dari teman-teman ada yang punya jawaban lain. Rashid, mana Rashid? Ada jawaban lain? Jadi pertanyaannya apaan, Pak? Lebih besar dari 4.200. Ini MTK nih sampai jam berapa nih? Aki? 8.20 Pak kayaknya. 8.20 ya? Iya. Bukan 8.40 ya, bukan ya? Bukan, Pak. Oh gitu. Ya udah berarti kita pending aja pekan depan ya gitu. Kita mulai nanti dari soal ini yang kita masih diskusikan. Jadi saya minta kalian semua nyari jawaban yang tepat ya untuk soal nomor 2 ya gitu. Karena ini masih belum tuntas ya gitu. Mana yang benar. Itu saja mungkin dari saya. Kita akhiri dengan silakan disiapkan dan doa. 1. 2, Ya, 3, duduknya rapi. 4,
Baca doa. doa. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.